Pernah dengar istilah lansia juga perlu diet? Tapi hati-hati, tidak semua cara diet itu aman untuk usia lanjut. Faktanya, banyak lansia justru melemah karena salah mengikuti pola makan yang katanya sehat. Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat, ceria, dan penuh energi. Mas Dokter doakan yang sedang kurang sehat, semoga lekas sembuh dan diberi kekuatan. Amin. Tapi sebelum lanjut, Mas Dokter mau kasih pantun dulu nih. Diet sehat bukan perkara, asal caranya benar dan jaga tenaga. Sekarang gantian yuk, tulis pantun sehat versi ibu atau bapak di kolom komentar. Perkenalkan, panggil saja Mas Dokter. Teman ngobrol santai yang cinta kesehatan lansia. Mas Dokter senang bisa menemani waktu sore bapak dan ibu di sini. Sebelum lanjut, tulis usia dan kota asal ibu atau bapak di komentar ya, biar makin akrab. Jangan lupa klik like dan subscribe, agar tidak ketinggalan update edukasi kesehatan setiap minggu. Hari ini, kita bahas hal penting banget. 3 cara diet yang salah kaprah pada lansia. Karena kalau salah, bukan turun berat badan yang didapat, tapi malah otot dan jantung yang melemah. Diet pada usia lanjut itu bukan hanya soal jumlah makan, tapi tentang keseimbangan dan fungsi tubuh. Kalau asal ikut tren, dampaknya bisa serius, cepat lemas, tekanan darah drop, bahkan pingsan. Yuk, kita bahas satu persatu supaya tidak salah langkah dan bisa tetap sehat bertenaga. Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah menghilangkan karbohidrat sepenuhnya dari menu makan. Katanya supaya cepat kurus, padahal karbo juga sumber energi utama untuk otot dan jantung. Kalau lansia kekurangan karbohidrat, tubuh akan memakai protein otot sebagai bahan bakar. Akibatnya, otot makin lemah, badan gemetar, dan aktivitas sederhana terasa berat. Solusinya, bukan menghilangkan karbo, tapi memilih karbo kompleks seperti kentang rebus atau nasi merah. Karbo kompleks melepaskan energi perlahan, menjaga gula darah tetap stabil dan jantung tetap kuat. Jadi, jangan takut makan nasi ya, asal sesuai porsi dan dikombinasikan dengan sayur serta lauk sehat. Karbo itu bukan musuh, yang penting takarannya dan waktunya tepat. Ingat, kalau tubuh kekurangan glukosa, jantung bisa bekerja ekstra keras loh. Jadi tetap konsumsi karbo sehat dengan bijak, dan jangan ikut tren diet tanpa panduan dokter. Nah, ini nih yang sering. Cara kedua yang katanya sehat tapi justru bikin lemah. Banyak tetangga mungkin bilang, makan buah aja biar ringan perutnya. Padahal tubuh lansia butuh lebih dari itu. Buah dan sayur bagus, tetapi tidak cukup untuk membentuk otot dan menjaga kekuatan jantung. Diet ini bisa bikin kekurangan protein, lemah, dan lebih cepat lelah. Jantung juga butuh asam amino dari protein agar memompa darah dengan kuat. Solusinya, konsumsi protein ringan seperti tahu, tempe, telur rebus, dan ikan pindang. Protein hewani bisa digabung dengan nabati agar lebih mudah dicerna dan seimbang. Dengan begitu, tubuh tidak kehilangan massa otot dan jantung tetap kuat memompa darah. Jadi, diet-diet buah saja boleh dilakukan, tetapi jangan dijadikan gaya hidup harian permanen ya, karena tubuh lansia butuh bahan bangunan baru setiap hari dari protein, bukan hanya serat. Sayur dan buah tetap penting, tetapi jangan jadi satu-satunya bahan makanan. Ingat pesan Mas Dokter, bukan hanya isi piringnya, tetapi juga waktunya makan yang penting. Jangan menunda makan, apalagi sampai perut kosong lebih dari 6 jam. Kalau lambung kosong terus, asam akan naik dan bisa membuat jantung berdebar. Jadi, lebih baik makan sedikit tapi sering, daripada puasa panjang tanpa pengawasan dokter. Nah, ini yang paling sering dianggap benar, padahal paling berbahaya. Tidak makan malam sama sekali. Banyak yang berpikir, kalau malam tidak makan, berat badan turun cepat. Eits, hati-hati ya. Padahal, lansia yang tidak makan malam bisa mengalami penurunan gula darah terlalu cepat. Efeknya, tubuh gemetar, pusing, jantung berdebar, bahkan bisa pingsan tengah malam. Saat tidur, tubuh tetap bekerja memperbaiki sel dan jaringan otot. Kalau tanpa energi, proses itu terganggu. Akibatnya, lansia bangun terasa lemas dan pegal-pegal tanpa sebab jelas. Maka, sebaiknya konsumsi makan ringan sebelum tidur, seperti susu rendah lemak atau pisang kecil. Ini membantu menstabilkan gula darah sepanjang malam tanpa membuat berat badan naik. Ingat, bukan soal kapan makan, tapi apa dan seberapa banyak yang dikonsumsi. Jadi, makan malam boleh, asal porsinya kecil dan tidak berminyak. Mas Dokter kasih pantun lagi ya. Kalori cukup, badan kuat.
Asal seimbang, jantung sehat. Sekarang gantian, tulis pantun sehat versi ibu atau bapak di komentar. Mas dokter tunggu ya. Jangan lupa, komentar ibu dan bapak Mas dokter baca satu-satu loh. Kita semangat bareng. Sekarang kita bahas cara diet yang benar untuk usia lanjut. Pertama, jangan kurangi semua makanan sekaligus. Kurangi perlahan supaya tubuh bisa menyesuaikan. Kedua, perbanyak air putih. Air membantu metabolisme pembakaran kalori dengan baik. Ketiga, jaga waktu makan tetap teratur. Sarapan ringan tapi bergizi itu wajib. Sarapan membantu jantung bekerja optimal dan mencegah tekanan darah naik mendadak. Keempat, jangan lupa konsumsi cukup protein untuk mempertahankan kekuatan otot. Protein bisa dari tempe, ikan, telur, dan kalau bisa, sedikit daging tanpa lemak seminggu 1-2 kali. Sahabat sehat, ingat ya, tubuh kita bukan mesin muda lagi, tapi tetap bisa kuat kalau dirawat dengan cinta. Jangan takut makan, yang penting seimbang. Karbo, protein, dan sayur terpadu indah seperti pelangi. Mas dokter percaya, setiap sendok makanan bergizi adalah bentuk syukur yang nyata. Yuk makan dengan bahagia, jangan takut rasa, karena pikiran senang bantu pencernaan lancar. Tubuh yang sehat itu teman terbaik kita seumur hidup, jadi rawat seperti sahabat. Mau tahu contoh menu sederhana buat diet sehat lansia? Sarapan, telur rebus, 1 potong roti gandum, dan segelas air hangat. Makan siang, nasi merah, sayur bayam, dan sedikit ikan panggang. Makan malam, semangkuk sup ayam bening dengan wortel dan kentang. Lalu, camilan sore, potongan pepaya atau pisang. Rasanya manis alami tanpa tambahan gula. Setelah makan, jangan langsung rebahan. Jalan ringan 5-10 menit saja. Gerakan kecil ini bantu pencernaan dan bikin suasana hati lebih tenang. Kalau ada musik, boleh sambil bergoyang pelan, biar latihan jantung jadi menyenangkan. Tidak perlu lama, asal konsisten setiap hari, hasilnya luar biasa. Yang penting bukan beratnya latihan, tapi niat untuk terus bergerak. Jalan-jalan ke pasar sore, beli sayur dan buah pepaya. Makan seimbang, jangan berlebihan, supaya jantung tetap bahagia. Sekarang, tugas ibu dan bapak, tulis pantun balasan versi sehat di kolom komentar ya. Mas dokter bacakan nanti beberapa pantun terbaik di episode berikutnya. Yuk tulis juga, saya siap berubah untuk sehat. Karena kesehatan tidak datang dari obat saja, tapi dari kemauan yang kuat menjaga diri. Mas dokter tahu, ibu dan bapak bisa melakukannya. Setiap langkah kecil berarti besar. Memilih air putih daripada soda, sayur daripada gorengan. Itulah cara sebenarnya menjaga tubuh agar awet muda dari dalam. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Tuhan, beri kami kekuatan menjaga kesehatan, kesabaran untuk belajar, dan hati yang lapang menjalani usia senja. Semoga setiap makanan yang masuk menjadi obat, dan setiap napas membawa kekuatan baru. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah setia menonton sampai akhir. Jangan lupa, klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan tips sehat setiap minggu. Bagikan video ini ke teman sebaya atau keluarga agar mereka juga ikut sehat bersama. Karena berbagi pengetahuan adalah sedekah paling indah, apalagi untuk kebaikan. Mas dokter doakan semuanya panjang umur, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Jaga pola makan, cukup istirahat, dan selalu tersenyum setiap pagi. Mulailah pagi dengan hal sederhana, menyiram tanaman sambil menghirup udara segar. Duduk sejenak, nikmati secangkir teh hangat, rasakan tenangnya hati. Gerakan kepala ke kanan dan kiri perlahan agar otot leher tidak kaku. Lalu tarik napas dalam dan hembuskan pelan. Lepaskan segala penat dari pikiran. Jangan lupa minum air putih setelah bangun tidur supaya tubuh cepat segar dan jantung kembali stabil. Bagi yang tinggal bersama anak atau cucu, ajak mereka sarapan bersama di meja yang sama. Makan bersama bisa menjaga semangat dan mengurangi stres. Tubuh pun jadi lebih bahagia. Jangan takut untuk cerita, karena berbagi perasaan adalah bagian dari terapi jiwa. Kadang kita butuh didengar, bukan hanya diberi obat. Itu juga bagian penting dari penyembuhan. Diet benar bukan siksaan, tapi seni mengenal kebutuhan. Tubuh kuat, pikiran ringan, tanda sayang dari Tuhan. Sekarang tulis di komentar, saya siap berubah untuk sehat dan bahagia. Mas dokter akan semangati satu persatu, karena perubahan kecil dimulai dari niat yang besar. Yuk mulai dari hari ini, makan teratur, minum cukup,
dan tidur dengan hati tenang. Karena tubuh yang bahagia akan memeluk kita kembali dengan energi dan kesehatan. Mas Dokter doakan, semoga jantung ibu dan bapak tetap kuat, otot tidak lemas, dan hati tetap damai. Semoga setiap langkah kecil hari ini membawa berkah dan panjang umur penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton, sudah belajar, dan mau berjuang untuk sehat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan setiap minggu. Mas Dokter ingin mengingatkan, sehat itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan penuh syukur. Jagalah diri, cintai tubuh, dan terus semangat demi orang-orang yang ibu bapak sayangi. Mari kita tutup episode hari ini dengan doa. Semoga hari esok lebih sehat, lebih damai, dan penuh berkah. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat, salam sehat, dan tetap semangat bersama Mas Dokter. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.